Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para subscriber dan para viewers dari kanal YouTube Yudhisel Bakhtiar? Pagi ini kita dengan penuh semangat, penuh optimisme, dan tetap dengan keyakinan bahwa pagi ini mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita kemampuan, kesempatan untuk bisa menjual dengan lebih banyak dan dengan cara yang lebih mudah. Teman-teman, dalam beberapa serial video ke depan, saya secara khusus akan menceritakan atau akan sharing bagaimana caranya kita bisa menembus pasar korporat dengan cara yang lebih efektif. Pasar korporat memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar customer atau pasar personal. Kalau pasar personal, kita ketemu orang, seseorang yang kita bertemu, kita menjual ke dia, dan dialah yang mengambil keputusan untuk dia membeli atau tidak. Jadi sederhana saja prosesnya. Tapi kalau pasar korporat, pertama, kita harus datang ke kantornya, yang ketika kita akan masuk ke kantor itu, kita menghadapi beberapa barrier. Setidaknya paling depan, kita akan ketemu dengan security. Kalaupun dapat izin dari security, kita akan ketemu dengan frontlinernya. Nah, setelah ketemu dengan frontliner, barulah kita ketemu dengan pimpinan perusahaan atau orang yang bertanggung jawab dengan urusan kita. Dan setelah itu, dia pun seringkali, atau orang yang bertanggung jawab ini pun seringkali harus mengambil keputusan secara kolektif untuk mengizinkan kita presentasi atau untuk memutuskan apakah mereka akan membeli produk kita atau tidak. Jadi, ketika kita berhadapan dengan pasar corporate, prosesnya sedikit lebih kompleks. Saya tidak mau mengatakan lebih rumit, sedikit lebih kompleks daripada pasar personal. Kalau pasar personal, ketemu orang itu kita yakinkan. Kalau dia yakin, dia belanja, dia beli, selesai urusan. Tapi kalau pasar corporate, kita harus melalui satu proses yang cukup panjang. Teman-teman, saya membagi 3 level bagaimana caranya orang-orang yang sukses dalam masuk ke pasar korporat atau bisa tembus masuk ke dalam perusahaan. Di video ini saya akan bahas satu, video berikutnya atau video kedua saya akan bahas yang kedua, dan di video yang ketiga saya akan bahas yang ketiga. Jadi di video ini kita bahas satu saja dulu. Pola pertama ini boleh dikatakan sebagai pola primitif. Pola-pola yang dipakai oleh para penjual ke pasar korporat di generasi 80-an, 90-an. Apa itu? Senjata utama mereka untuk menembus pasar korporat di zaman itu lebih banyak apa yang kita sebut dengan direct mailing atau melalui surat. Jadi caranya, supaya kita bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan, kita tulis surat sedemikian rupa, kemudian diantar ke perusahaan tersebut. Pola ini sebenarnya ada 3 tingkatan lagi ya. Pertama, dia tulis surat, diantar ke pos satpam. Nah, pola ini banyak juga dipakai oleh kalangan anak-anak hari ini yang mengaku milenial ketika dia memasukkan lamaran pekerjaan. Dia bikin lamaran, dia antar ke perusahaan, dia drops. Nah, kadang-kadang juga perusahaan menyediakan drop box di situ, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika zaman mulai canggih sedikit, teknologi mulai berkembang, mereka menggunakan fasilitas faksimili. Faksimili itu apa? Ringkasnya saya bisa sebutkan, faksimili itu adalah semacam fotokopi jarak jauh. Jadi kalau kita masukkan kertas originalnya di sini, hasil kopiannya akan keluar di kantor perusahaan yang kita tuju. Itu tersambung dengan sambungan telepon. Nah, nomor faksimili itu pakai nomor telepon. Nah, nomor telepon kabel ya. Nah, dari mana kita mendapatkan nomor telepon kabel? Kalau zaman dulu itu disediakan oleh Telkom, namanya Yellow Pages. Buku kuning yang di situ memuat semua alamat-alamat perusahaan, nomor faksimil yang punya nomor telepon atau yang menjadi pelanggan kantor Telkom. Tebel banget bukunya. Nah, bisa dikatakan semacam Google-nya zaman dulu lah. Kalau Google itu elektronik, kalau ini hard copy ya, dalam bentuk kertas. Ini level 2.
pakai faksimili. Nah, level 3 pakai email. Ya, pakai email. Cuma saya nggak tahu ya, belakangan email juga, karena saya bukan orang IT, saya nggak paham ya. Email juga mendetek dokumen-dokumen atau email-email yang nggak perlu ke perusahaan itu masuknya ke spam. Nah, saya nggak paham di situ ya. Tapi 3 pola inilah yang digunakan oleh generasi 80-an sampai 90-an bahkan 2000-an ketika mereka akan masuk ke pasar korporat atau ingin mengontak perusahaan. Apa tadi? Melalui direct mail, ya, melalui direct mail ya, pertama diantar, ada juga kemudian yang melalui kantor pos, belas kali banyak suratnya, kita sebut namanya apa ya, newsletter atau apalah dulu ya, prospektus, pokoknya kita sekali tuh dapat kiriman promosi-promosi yang dikirim melalui pos. Tapi itu menurut saya sih udah jadul banget, baik yang diantar melalui pos, kemudian ketika zamannya berkembang lagi, mereka menggunakan faksimil, kemudian belakangan mereka menggunakan email. Apakah cara ini efektif, berhasil? Cara ini efektif, cara ini berhasil di zamannya. Tergantung kemudian lagi sejauh mana kemampuan mereka menyusun redaksional surat itu. Apakah redaksionalnya bagus, menarik, dan membuat orang penasaran untuk bertanya atau tidak. Tapi yang ingin saya katakan, di zamannya ini efektif. Karena di zaman itu komunikasi orang pakai surat hard copy. Ya. Makanya di zaman dulu dan bahkan di beberapa kantor sekarang itu masih dikenal namanya lembar disposisi, yaitu kertas kecil yang di situ dituliskan instruksi pimpinan. Hari ini di beberapa perusahaan lembar disposisi itu masih dipakai tapi sifatnya sudah elektronik. Ya, karena beberapa perusahaan sudah memakai e-office atau paperless ya, sehingga tidak ada lagi memakai hard copy. Poin saya yang ingin saya katakan, jika Anda hari ini ingin mengontak perusahaan masih dengan cara ngantar surat ke satpamnya, kirim surat lewat pos, pakai faksimili, pakai email, apakah akan efektif? Apakah akan berhasil? Masih akan berhasil, tapi tingkat keberhasilannya tentu akan semakin berkurang, akan semakin berkurang. Nah, apalagi 3 yang pertama ya, Anda kirim lewat pos, Anda antar lewat satpam, Anda kirim lewat faksimili, bahkan mungkin di kantor Anda sudah tidak ada faksimili. Pakai email masih lumayan, karena orang tiap pagi masih ngecek email ya. Email masih menjadi alat komunikasi yang masih relatif cukup efektif hari ini ya. Saya masih terima beberapa direct mail melalui email dan memang sering kita baca dan sering kita respon juga. Baik teman-teman, ini adalah model pertama. Model keduanya apa? Supaya Anda nonton video ini nggak terlalu banyak makan waktu, kita akan sambung di video kedua. Nah, di video kedua Anda bisa tonton di kesempatan berikutnya. Pagi ini untuk video pertama demikian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kita tunggu kolaborasinya dalam bentuk subscribe, like, and share. Salam dari saya, Yunizel Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.